Hello everyone, welcome to Newbie English Class. I'm Nidi Nadia. Di video kali ini, kita akan belajar tentang part of speech, yaitu pembagian kelas kata dalam bahasa Inggris. Part of speech dibagi menjadi 8, yaitu pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, dan preposition. Kali ini kita akan membahas tentang pronoun, yaitu kata yang berfungsi menggantikan noun. Contoh subjek misalnya I, you, we, they, she, he, it. Ketika berada di posisi objek, maka berubah menjadi yang tadinya I menjadi me, you tetap you, kemudian we berubah menjadi us, they berubah menjadi them, she berubah menjadi her, dan he menjadi him. Untuk it tetap menggunakan it. Example of pronoun. Contoh dari pronoun. Yang pertama, she meets him. Dia perempuan bertemu dengan dia laki-laki. Dia laki-laki di sini berfungsi sebagai objek. Jadi menggunakan him, bukan menggunakan he. Kemudian yang kedua, they cook rice with us. Mereka memasak nasi dengan kita. Kita di sini berfungsi sebagai objek, jadi menggunakan us, bukan menggunakan we. Kemudian yang ketiga, my mother will drive with me. Ibu saya atau ibuku akan mengemudi denganku. Nah, denganku di sini berfungsi sebagai objek, jadi menggunakan me, bukan menggunakan I. Contoh berikutnya, perhatikan kata yang dicetak tebal yang ada di dalam kurung. My name is Mia. I am English student, and this is my family. Kata I pada kalimat I am English student, I di sini berfungsi sebagai subjek yang merujuk kepada Mia. Kemudian, my mom's name is Elena. She is from France. She pada kalimat she is from France berfungsi sebagai subjek yang merujuk kepada Elena atau merujuk pada my mom's. Kemudian, Jake is my dad. He is a waiter. He pada kalimat he is a waiter di sini juga berfungsi sebagai subjek yang merujuk pada Jake atau my dad. Kemudian, on the left you can see Peter. He is my brother. He pada kalimat he is my brother juga berfungsi sebagai subjek yang merujuk pada Peter. Contoh selanjutnya, Mia and Peter are twins. They are my cousins. They berfungsi sebagai subjek yang merujuk pada Mia and Peter. Kemudian, my brother Leon loves books. This novel is for him. Perhatikan kata yang dicetak tebal yang ada di dalam kurung, yaitu him. Him pada kalimat this novel is for him ini berfungsi sebagai objek yang merujuk kepada Leon. Kemudian, my children like Disney films. The video is for them. Them juga berfungsi sebagai objek yang merujuk kepada my children. My brother Brandon collects picture postcards. These postcards are for him. Him yang dicetak tebal di sini juga berfungsi sebagai objek yang merujuk pada my brother Brandon. Kemudian, my parents like Western music. The CD is for them. Them di sini juga berfungsi sebagai objek yang merujuk pada my parents. I like watch. This nice watch is for me. Me di sini juga berfungsi sebagai objek dari subjek I. Selanjutnya, ada possessive pronoun, yaitu kata ganti kepunyaan. Possessive pronoun ada dua, yaitu possessive adjective dan juga possessive pronoun. Untuk possessive adjective,
Rumusnya untuk my plus noun. Contohnya my book. Kemudian your plus noun menjadi your book. Our plus noun, contohnya our book. Kemudian their plus noun menjadi their book. Her plus noun, contohnya her book. Kemudian his plus noun menjadi his book. Its plus noun menjadi its book. Untuk possessive pronoun, yaitu mine, yang berarti milikku. Kemudian yours, yang berarti milikmu. Kemudian ours, berarti milik kita. Theirs, berarti milik mereka. Hers, berarti milik dia perempuan. Kemudian his, yang berarti milik dia laki-laki. Contoh dari possessive pronoun. Yang pertama, my book is yours. Kemudian, his book is mine. Theirs is ours. Kemudian, contoh untuk possessive adjective ada my father is your father. My mother's house is my house. My brother's car is your car. Rani's pen is his pen. My father's car is your father's car. Perhatikan kata yang dicetak tebal. Kemudian, Ami's book, yaitu bukunya Ami, dan Ami's book, bukunya Amis. Jadi perbedaan di sini adalah subjeknya. Kalau Ami apostrof S book, berarti bukunya Ami. Kalau Amis, kemudian setelah S baru apostrof, berarti bukunya Amis. Karena bagi nama yang berakhiran S, itu ditambahkan apostrof setelah S. Contohnya Agus book. Nah, peletakan apostrof itu setelah S. Jadi bukan Agus apostrof S, ini bukan. Tapi Agus baru apostrof gitu. Oke, sekarang lanjut ke exercise atau latihan. Di sini ada 10 soal, bisa kalian kerjakan. Biar gampang, bisa kalian screenshot soalnya. Selamat mengerjakan. Waktunya adalah 5 menit. Karena ini kan soalnya jawabannya pendek-pendek, jadi 5 menit sangat cukup sekali. Selamat mengerjakan. Nanti kita akan bahas setelah 5 menit selesai. Oke, time's up. Waktu sudah habis. Sekarang kita bahas ya. Dari nomor 1. The bus stop is near ... house. Nah, yang di dalam kurung itu we. Nah, berarti jawabannya adalah the bus stop is near our house. Jadi we itu diganti menjadi our. Karena untuk menyatakan kepemilikan dari our house. Kemudian nomor 2. How is ... new school? Yang di dalam kurung adalah you. Nah, ini diganti menjadi your. Jadi, how is your new school? Kemudian, yang ketiga, this is my book. And that is, yang di dalam kurung adalah he. Nah, ini diubah menjadi kata ganti kepemilikan dari he, yaitu his. This is my book. And that is his. Nomor 4. Anna's hair is longer than ... yang di dalam kurung adalah I. Nah, I ini diubah menjadi kata ganti kepemilikan. Menjadi Anna's hair is longer than mine. Nomor 5. It's ... turn now.
yang di dalam kurung adalah I. Ini diganti menjadi kata ganti kepemilikan menggunakan possessive adjective, yaitu it's my turn now. Kemudian nomor 6, the bike on the right is titik-titik yang di dalam kurung adalah you. You diganti menjadi kata kepemilikan dari you, yaitu yours. Jawabannya berarti the bike on the right is yours. Kemudian nomor 7, which desk is titik-titik di dalam kurung ada we. Nah, kata ganti kepemilikan dari we. Which desk is ours? Menggunakan S ya, jangan lupa. Kemudian nomor 8, here are titik-titik tickets. Yang di dalam kurung adalah she. Berarti kata ganti kepemilikan dari she yaitu her. Jadi jawabannya adalah here are her tickets. Kemudian nomor 9, the children brush titik-titik teeth. Yang di dalam kurung ada they. Berarti kata ganti kepemilikan dari they adalah their. Jadinya the children brush their teeth. Kemudian nomor 10, our school is much nicer than titik-titik. Yang di dalam kurung ada they. Kata ganti kepemilikan dari they. Berarti menjadi theirs. Our school is much nicer than theirs. Oke, ini jawabannya. Bisa kalian screenshot untuk belajar mandiri. Materi selanjutnya adalah demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk. Demonstrative pronoun ini digunakan untuk menunjukkan benda, orang, atau binatang yang dibicarakan. Demonstrative pronoun menggunakan this and this yang berarti ini, kemudian that and those yang berarti itu. Kalau this and that itu untuk tunggal, kalau this and those itu untuk jamak. This and this itu untuk sesuatu yang dekat di sini dan dapat disentuh. Kalau that and those itu untuk sesuatu yang jauh di sana. Contohnya, this book is good. This is a good book. These are good books. That is a beautiful glove. Those are beautiful gloves. Nah, ini rumusnya ada subject plus verb plus object. Tapi ini diabaikan dulu rumusnya, nanti kita akan belajar tentang tenses di video-video selanjutnya. Kemudian, contoh lainnya, I bring my book for me by myself because this book is mine. This book. Ini menggunakan this karena bukunya dekat. Kemudian ada articles. Contohnya a book, an apple. Jadi kalau penggunaan itu jika kata selanjutnya itu diawali dengan huruf konsonan. Kalau an itu jika kata selanjutnya itu diawali dengan huruf vokal atau vowel. Kemudian the house, kalau penggunaan the itu kalau sesuatu yang udah pasti atau certain. Kemudian an hour, dan ada juga a university. Kenapa a university, you ini kan vokal, kenapa tidak menggunakan an? Karena university, u-nya itu kan berbunyi huruf y. Y itu adalah konsonan, jadi menggunakan a university, bukan an university. Sama halnya dengan an hour. Jadi hour itu kan pengucapannya hour, pakai o. Jadi menggunakan an, karena diibaratkan menggunakan huruf vokal hour. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke exercise lagi ya. Ada 10 soal, bisa dikerjakan. Ini jawabannya pendek-pendek, jadi nanti waktunya 5 menit. Sama kayak tadi. Silahkan boleh di screenshot. Selamat mengerjakan. Nanti setelah 5 menit waktunya habis, kita akan bahas
Waktu sudah habis, sekarang kita akan bahas satu persatu, dimulai dari nomor 1. We can call my mother and ask ... Jawabannya adalah her. Her di sini berfungsi sebagai objek dari kata ganti she. Kemudian nomor 2, are ... your brothers? Jawabannya adalah they. Karena they di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian nomor 3, ... is working on ... presentation. Ini jawabannya ada 2. Yang pertama, jawabannya adalah he, menjadi he is working, karena he di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian, jawaban yang kedua adalah his, menjadi his presentation. His ini berfungsi sebagai possessive adjective, atau kata ganti kepemilikan. Kemudian nomor 4, excuse ... can ... ask a question? Jawabannya ada 2. Yang pertama adalah me, menjadi excuse me. Kemudian jawaban yang kedua, can ... ask a question? Menjadi can I ask a question? I di sini berfungsi sebagai subjek. Selanjutnya nomor 5, ... can ride ... motorcycles. Jawabannya juga ada 2. Yang pertama, jawabannya adalah they. They can ride. They di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah their motorcycle. Their di sini berfungsi sebagai possessive adjective atau kata ganti kepemilikan. Selanjutnya nomor 6, ... is ... friend. Jawabannya adalah she is her friend. She berfungsi sebagai subjek, her berfungsi sebagai possessive adjective, yaitu kata ganti kepemilikan. Selanjutnya nomor 7, this is not ... book ... with blue. Nah, penggunaan this ini adalah demonstrative pronoun. Kemudian jawabannya yang pertama adalah my. This is not my book. My di sini berfungsi sebagai possessive adjective. Kemudian jawaban yang kedua, mine was blue. Mine di sini berfungsi sebagai possessive pronoun. Kemudian nomor 8, ... bought it for her. Jawabannya adalah she. She di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian nomor 9, these 2 dogs are ... Nah, this ini adalah kata demonstrative pronoun. Kemudian jawabannya adalah ours. These 2 dogs are ours. Ours di sini berfungsi sebagai possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Kemudian yang terakhir, ... don't eat mangoes because ... don't like ... Jawabannya ada 3. Yang pertama, they. They don't eat mangoes. Jadi di sini they berfungsi sebagai subjek. Kemudian jawaban yang kedua, because they lagi. Karena they di sini juga masih berfungsi sebagai subjek. Kemudian don't like them. Them di sini berfungsi sebagai objek. Ini jawabannya bisa kalian screenshot untuk pelajari secara mandiri. Oke, pelajaran Newbie English Class kali ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you! Thanks for watching. Have a nice day!